Sambil kita duduk beriktikaf, kita lanjutkan kajian kita dalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam, yang ini hari kita bahas lebih kurang pemahaman tentang pedoman manusia dalam mengatur hidupnya. Kalau kemarin tentang ketentuan Allah dalam kehidupan manusia, tentang kehidupan Allah, kehidupan manusia yang ditentukan oleh Allah. Sekarang terkait dengan pedoman manusia dalam mengatur hidupnya. Sehingga kata Syekh, arihna saka minat tadbir fama qama bihi ghayruka anka la takum bihi li nafsika. Tenangkan jiwamu dari tadbir. Nanti apa maksud tadbir akan kita bahas. Kata Syekh, tenang arih nafsaka minat tadbir. Tenangkan jiwamu dari tadbir. Fama qama bihi ghayruka anka. Karena apa yang telah diatur, yang telah berdiri dengannya, telah mengatur kepadanya, ghayruka anka, oleh selainmu, tentang hal keadaanmu, la takum bihi nafsika, maka janganlah engkau campur tangan pada sesuatu itu untuk kepentingan dirimu. Umpama ketika sesuatu itu sudah ditentukan, kita tak perlu ikut campur dalam hal itu. Satu persatu kita pahami, tenangkan jiwamu daripada tadbir. Apa makna tadbir? Ayyuqaddira syakhsu fi nafsihi ahwalan yakunu alaiha ala ma taqtadihi syahwatuhu wa yudabbira laha ma yaliku biha min ahwalin wa a'malin wa yahtama li ajli zalik. Bahwa menentukan seseorang pada dirinya hal-hal di mana ia atas hal tersebut berdasarkan atas kehendak syahwatnya semata-mata. Untuk itu maka diaturnya segala sesuatu menurut syahwatnya, berupa teori-teori dan praktek, ya kalau diterjemahkan. Dan ia sendiri memberikan perhatiannya dan mementingkan dalam segala geriknya dan tindak tanduknya. Jadi apabila tadbir kita selalu disertakan sesudahnya atau sebelumnya dengan menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, maka hal keadaan ini tidak disebut dengan tadbir menurut pentakfiran para ulama tasawuf, meskipun ia masih disebut takbir juga menurut lahiriah. Maka bisa diambil kesimpulan, tadbir adalah merencanakan sesuatu yang bersifat memutuskan tanpa tawakal. Sehingga bahasa kita, apapun yang kita planningkan itu harus bertawakal kepada Allah. Dalam bahasa yang lain, manusia punya rencana, Allah yang kehendak. Kita yang punya rencana, Allah yang punya kehendak. Sehingga bisa disimpulkan, tadbir merencanakan sesuatu yang bersifat memutuskan tanpa tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak baik. Jadi ketika ada planning kita itu tidak disertai dengan tawakal, artinya bersifat memutuskan diri dengan Allah, ini tidak baik. Sehingga dalam hal yang lain bisa kita katakan begini, ketika kita umpama hebat dalam segi berdagang,
hebat dari segi berpolitik, kita nggak nampak sesuatu itu Allah yang kehendak. Seolah-olah itu dari kita semua. Sehingga tadbir merencanakan sesuatu yang bersifat memutuskan tanpa tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah, ini tidak baik. Tetapi apabila tadbir itu disertai dengan tawakal, planning boleh, apapun aja. Perencanaan kita itu kita buat begini, di umur sekian harus ada ladang sawit 20 hektar umpamanya. Nah, saldo ada 55 miliar lah, pokoknya masa tua duduk-duduk ngitung tembok masjid aja lah, nggak perlu planning ini planning itu boleh saja, tapi harus disertai dengan tawakal dan tafwid. Makna tafwid penyerahan diri ya, mungkin kalau ada umur lah, itu ada aset sedikit kita kelola bagus-bagus kalau ada umur ya, semoga menjadi manfaat untuk kita dan untuk lingkungan kita. Tawakal dan tafwid, mana tafwid ada penyerahan ya, mungkin kalau seandainya nggak selamat ya mungkin nggak rezeki kita. Nah, ke tafwid penyerahan kepada Allah, maka tidak apa-apa, bahkan dianjurkan dalam Islam. Maka tadbir perencanaan yang atas dasar ada tanpa memutuskan diri dengan Allah dan adanya tafwid penyerahan, ini baik, bahkan dianjurkan dalam agama. Maka kesimpulannya planning boleh, tapi planning yang harus ada tawakal. Umpamanya gini ya, planning ya, ini kita arahkan ke contoh yang lain dulu. Kita kebetulan di bidang hukum, kita planning umpamanya anak kita itu harus ikut di bidang hukum juga. Kita paksakan, alah bapak 2 tahun lagi pensiun ini contoh fiktif belaka umpamanya. Karena menganggap kita itu di bidang hukum, kita gembleng anak kita itu mesti seperti kita, tanpa ada tawakal dan penyerahan. Kadang-kadang anak kita itu nggak sanggup kuliah di bagian ngapal-ngapal KUHP itu, nggak sanggup anak kita itu. Kadang-kadang anak kita itu hobi di bagian IT, ada itu sebagian. Jadi bertolak belakang antara planning dia itu, memutuskan diri dia itu dengan kehendak Allah. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak, ya alhamdulillah. Nah, ini sekilas. Maka dalam hadis itu ada disebutkan oleh Rasulullah, at-tadbir nisful ma'isyah. Tadbir ialah setengah dari kehidupan. Berarti kita harus ada punya planning, macam planning lintu baru. Ini mungkin kalau awal-awal di mana ya udah sama mertua dulu, mungkin udah ada anak satu, kan ada planning punya rumah sendiri walaupun ngontrak, kan ada planning itu. Nah, nanti gini. Maka kata Nabi, at-tadbir nisful ma'isyah. Tadbir ialah setengah dari penghidupan. Maka sebagian ulama berkata meninggalkan takbir yang bersifatnya terkait dengan tidak tawakal, meninggalkan penghidupan seluruhnya. Sebab orang yang tidak bertadbir, maka ia akan digilas, artinya akan tertindas oleh tadbir orang lain menurut lahiriah amal. Jadi kita harus punya planning, Pak. Ya. Kenapa kita harus menyerahkan diri kepada Allah? Di samping tadbir, di samping kita punya planning, tapi tetap bertawakal kepada Allah. Sebab apabila kita telah beriman kepada qada dan kadar Allah, ketentuan yang telah ditetapkan, umpamanya kita ya udah hidupnya ya gini-gini aja kan, tetap kita beriman, maka pada hakikatnya Allah telah mengatur segalanya. Tetapi apabila kita berpikir sempit dan melihat sepintas lalu saja, maka keadaan ini dapat menjatuhkan diri kita dari mengatur hidup ini secara baik sesuai dengan keridhaan Allah. Umpamanya kita udah bodoh selama ini, ya udah bodoh aja. Ya setidaknya kalau walaupun masih kurang sempurna, udah bapakmu bodoh, jangan kamu itu bodoh juga. Udah bapakmu nggak sekolah dulu, kamu nggak sekolah juga. Itu kata ke anaknya. Udah bapakmu nggak ngaji, kamu jangan nggak ngaji. Ya walaupun satu sisi betul, tapi itu belum tepat. Kenapa? Karena terkait dengan belajar itu wajib, bisa yang nggak wajib.
Kan dari kecil sampai liang lahat ya, bapaknya ngajinya ya menurut dia apa yang perlu dipelajari, umpama lebih-lebih masalah fardu'in, kan begitu. Nah, apabila kita menunggu saja dan berpangku tangan tanpa mengatur hidup ini, oh kita ini miskin, alah dari kakek keturunan kami memang keluarga miskin. Nah, apabila kita menunggu saja atau tanpa berpangku tangan mengatur hidup ini, maka pada ketika itulah di samping kita malas berusaha dan bekerja, di mana kemalasan itu dapat mengakibatkan tidak beres dan tidak sukses kita dalam hidup dan menjalani kehidupan ini, maka tanpa disangka-sangka datanglah setan dan iblis membawa was-was dan keraguan di dalam hati kita. Ia menghembuskan macam-macam persoalan dalam hidup yang kita jalani ini. Maka akhirnya pikiran kita menerawang dan memikirkan segala sesuatu yang bukan-bukan, hingga kita habis baterai, capek karena perkara itu. Oleh sebab itu jangan sampai timbul demikian. Kita harus terutama lewat amalan lahir batiniah memperbanyak berzikir kepada Allah dalam arti yang luas. yakni apakah membaca Quran dengan khusyuk dan tadabbur. Kalau bahasa sekarang, makna tadabbur ya meresepkan makna ayat-ayat Quran, apa yang dikandung ya lewat kitab-kitab para ulama, karena mereka yang bisa mendetailkan maksud daripada ayat-ayat Quran itu. Taubat, istighfar di waktu malam terutama, terkhusus ketika mau tidur. Ini termasuk kalau mau tidur itu amalan, di samping kita dianjurkan untuk baca doa, itu menulis wasiat, justru tulis disimpan di bawah tempat tidur. Kemudian memperbanyak istighfar ketika mau tidur. Kenapa? Karena mana tahu itu tidur terakhir kita. Jadi setiap malam Pak, minimalnya 7 kali sebelum tidur, minimal sekali. Lebih banyak lebih bagus. Karena mana tahu tidur itu mungkin tidur terakhir kita. Ya. Di mana kita melihat Allah yang tidak ada umpama dengan sesuatu, atau Allah melihat kita dalam segala gerak-gerik kita. Mungkin kalau kita melihat langsung nggak bisa, tapi setidaknya kita harus bisa merasakan bahwa dan meyakini Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Apabila hal keadaan ini telah kita laksanakan dengan istiqamah, kata Syekh, insya Allah segala was-was setan dalam hati kita akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Otak dan hati kita tenang, tidak kusut dan letih memikirkan segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup dan menjalani kehidupan ini. Sebab rencana-rencana kita di mana kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan diperkenankan olehnya. Kesimpulan pendek saja Pak, planning boleh, tapi harus ada tawakal. Karena ketika Allah ingin memberikan rezeki tanpa ada bisa yang menghalangi. Yang umpamanya ketika Allah ingin memberikan rezeki lewat ijazah umpamanya. Ketika Allah tak berkehendak memberikan lewat rezeki, bertumpuk-tumpuk ijazah pun tak ada rezeki seperti itu. Maka jangan kita batasi hari ini kita dengan sesuatu yang kita planningkan itu di situ rezeki. Karena setiap yang bergerak-gerak di bumi ini Allah yang tanggung rezekinya lewat jalur usaha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memperkuatkan keterangan tadi, maka berkata seorang ahli tasawuf juga mufassir dalam ahli hukum bernama Sahal bin Abdullah, Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Tasturi. Beliau ini termasuk ulama yang hafal Quran dalam usia 7 tahun. Dan beliau meninggal pada tahun 283 Hijriah. Apa kata beliau? Lil ibadi Allahi salah satun asya. Hak Allah untuk hambanya ada 3 Pak. Lil ibadi Allah salah satun asya. Ini perlu diingat. Hak Allah untuk hambanya ada 3. Taklifuhum. Yang pertama, menentukan hukum-hukumnya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Jadi jangan ditanya kenapa sih ini harus haram,
Kenapa sih ini nggak boleh? Kenapa sih ini harus boleh? Ini lil ibad 'ala Allahi salah satu asya. Hak Allah untuk hambanya itu hak Allah. Maka yang pertama menentukan hukum-hukumnya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Taklif. Kemudian yang kedua hak Allah untuk hambanya wa ajaluhum, menentukan tentang ajal, waktu mati dari hamba-hambanya. Jadi kita nggak perlu, kenapa sih Pak cepat kali, umpama istri bilang ke suaminya, kenapa sih Mak cepat kali, kenapa sih Pak terlalu cepat. Jadi nggak perlu kita bilang kenapa itu. Nah, karena itu dah hak Allah Ta'ala berbuat semuanya itu pada miliknya. Maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Jangan ya bahasa yang sering di masyarakat ya, kenapa sih cepat kali, anak-anak masih kecil kan begitu. Jadi nggak perlu ada kata-kata kenapa, karena itu ketika sudah meninggal itu bahagian daripada Allah menunaikan haknya. Ajaluhum ditentukan. Kemudian wal qiyamu bi amrihim, menentukan yang ketiga menentukan segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba-hambanya dunia dan akhirat. Ada orang yang jatuh bangun, ini udah ditentukan semua. Orang yang akan bangun nggak akan mudah untuk membangun tanpa lewat proses. Ya kita lihat jalur orang-orang kaya sekarang. Itu waktu kita lihat orang-orang kaya sekarang itu prosesnya pahitnya luar biasa. Ya mungkin yang jadi sukses di bidang usaha itu dari hal kecil di emperan-emperan toko orang jualan hingga akhir jadi toki besar. Kecuali ya mau cepat kaya kalau zaman sekarang jual sabu-sabu kan. Ya kan kayak gitu Pak. Tapi nggak bisa juga. Ada ini sedikit cerita ya. Jadi waktu saya jumpa kawan-kawan di lembaga itu pemasyarakatan, ngomong kapan dah kemari, udah 2 tahun yang lalu Ustaz. Jadi ceritanya kayak mana lah cerita. Jadi saya ditangkap ada yang keempat kali lewat bawa narkoba. Jadi pertama kayak mana kok bisa terjerumus ke jalan ini? Yang pertama ya saya nggak ada uang. Yang pertama diiming-imingkan dapat uang 5 juta, saya bawa lewat. Kemudian yang kedua dikasih lagi diiming-imingkan 100 juta keuntungannya lewat. Kemudian yang ketiga 200 juta lewat. Yang keempat diiming-imingkan 1 miliar Pak. Jadi di keempat itu dia ketangkap. Sehingga terakhirnya aturan pas 200 juta berhenti terus buat toko depan rumah jualan-jualan. Kayak gitu saya bilang kan. Nggak bisa. Jadi inilah yang dikata kita nggak bisa kontrol nafsu. Jadi langsung saya bilang itulah, kalau seandainya kita bisa kontrol 200 juta itu tanpa anggunan udah bisa buka toko lah buat kelontong-kelontong kios-kios kecil. Tapi karena nggak bisa, memang kawan saya ada yang bahkan 5 miliar itu. Bahkan banyak aset-aset tuh yang sabu-sabu tuh. Hingga terakhirnya yang 2 miliar itu habis semua, anak-anak istri habis semua. Artinya mereka, istri saya udah kawin lagi, anak saya entah kayak mana. Kan habis ini karena menuruti nafsu. Jadi sehingga ketika Allah menentukan kita seperti ini, ya jalani aja. Jalani aja, karena awal qiyamu bi amrihim, menentukan segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Ya walaupun bagaimana kita di dunia itu merupakan cerminan di akhirat nanti Pak. Ini perlu digarisbawahi. Bagaimana cerminan kita di dunia ini, begitulah kita nanti lebih kurang di akhirat. Jangan sampailah kalau udah di dunia apes hidup, jangan sampailah di akhirat apes lagi ya. Nah, maka sering kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya berharap senang di dunia dan senang di akhirat. Jangan sampai oke lah kadang-kadang di dunia pas-pasan kali hidupnya. Jangan sampai di akhirat nanti hancur lagi hidupnya. Itu udah nasib kali itu. Begitulah kira-kiranya. Dah. Kemudian kata lanjutan walillahi alal ibadi salah satu asya'a. Ini yang paling penting bagi kita. Itu hak Allah Ta'ala. Walillahi alal ibadi salah satu asya'a, dan hak hamba yang wajib dilaksanakannya untuk Allah
Itu yang pertama, ittiba'u nabiyihi, mengikuti nabinya. Ya, kita hari ini mengikuti ajaran Rasulullah, Nabi Allah Muhammad SAW. Ini hak kita, hak hamba yang wajib dilaksanakan. Yang pertama, ittiba'u nabiyihi, mengikuti nabinya. Kita ikut apa yang diajarkan oleh Rasul, terutama dalam segala hal. Masalah rumah tangga, masalah ibadah, masalah sholat, masalah politik, ya terutama masalah sholat. Kita harus mengikuti bagaimana yang telah Nabi ajarkan, sesuai dengan hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sholat itu kayak saya sholat, kata Nabi. Nah, pertanyaannya begini, ketika terjadi kadang-kadang perbedaan-perbedaan pendapat di antara masyarakat, sekilas sepintas lalu logikanya begini, siapa sih yang melihat Nabi sholat? Karena Nabi memerintahkan kamu sholat kayak saya sholat. Sekarang yang lihat Nabi sholat siapa? Ya para sahabat, mulai daripada riwayat Aisyah, sahabat-sahabat sampai kepada ulama-ulama tabi'in, riwayat-riwayat yang jelas, karena mereka yang melihat Nabi melakukan ibadah. Jadi kita tak perlu ribut-ribut dalam hal ini, kembali kepada patron apa yang telah berkembang di dalam agama kita. Nah, kemudian yang kedua, watawakkalu ala alaih, tawakal dan menyerah diri kepadanya. Nah, ini Pak, segala sesuatu tawakal. Kadang-kadang kita sulit tawakal. Kalau kita terjemahkan untuk lebih detail makna tawakal itu, kalau dalam segi ekonomi siap miskin Pak. Kalau orang siap kaya, semua orang siap kaya. Tapi untuk tawakal siap miskin itu yang nggak ada. Nah, ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasabaru ala zalika ilal mauti, sabar atas ketentuan Allah hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Sabar di atas, wasabaru ala zalik ilal mauti, sabar di atas ketentuan Allah hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kadang-kadang kita bukan takut mati, tapi belum siap untuk mati. Bukan kadang semata-mata belum siap untuk mati, nggak cukup amal, tapi terlalu banyak angan-angan yang memang tidak bisa memutuskan kita dari hal itu. Udah ini, dah itu, udah ini, dah itu. Tapi kalau seandainya kita siap untuk meninggal, maka kita bisa happy dan santai saja. Sehingga kan ada dalam hadis itu, bekerjalah kamu seolah-olah kamu itu hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu seolah-olah kamu itu mati esok hari, kan begitu dalam hadisnya. Terjemahan seperti itu, matanya saya lupa. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu itu hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu seolah-olah kamu mati esok hari. Jadi bukan berarti masalah beramal itu langsung masalah bekerja itu terus-terusan kerja. Tapi kalau masalah kerja itu bisa nanti-nanti. Tapi kalau masalah amal itu, kalau seandainya bentar lagi mati kayak mana? Maka dikatakan beramallah kamu seolah-olah kamu mati esok hari. Sehingga ketika kita ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan menunggu esok hari. Kenapa? Karena ajal kita itu belum tentu di mana. Nah, karena pada hakikatnya Allah menyembunyikan, kita itu nggak tahu mati kapan, kita nggak tahu mati itu dengan apa, kita nggak tahu mati itu di mana. Karena kalau kita tiga item itu kita tahu, dengan di mana, kapan, dengan apa, kita bisa alergi dengan tiga item ini untuk menghindari mati. Tapi karena kita tidak bisa menghindari dengan tiga item ini, maka sulit. Maka inilah hikmah. Kita nggak tahu mati itu dengan sebab apa. Kalau umpama sebab darah tinggi, ya udah menghindari makanan-makanan yang membawa potensi darah kita naik, kan begitu. Tapi karena kita nggak tahu. Yang kedua, kita itu nggak tahu mati itu dengan sebab di mana.
Kalau seandainya tahu di mana kan gampang itu, tidur terus, beresin ember-ember terus di samping, jadi kan nggak perlu repot-repot orang. Kadang-kadang di tempat orang hajatan kita meninggal, repot orang luar biasa, tapi nggak tahu kita. Yang kedua, kita mati itu nggak tahu kapan. Kalau tahu kapan kan gampang itu, kita sediakan terus saldo yang anak ini macam-macam, tapi karena nggak tahu. Kadang-kadang toko lagi dibuat belum siap oleh udah meninggal, kan itu. Ini yang dikatakan kita nggak tahu mati itu kapan. Maka adapun pengertian hak Allah untuk hambanya ialah tidak ada jalan bagi hambanya untuk campur tangan pada segala sesuatu, di mana hal keadaan ini Tuhan menentukan dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Nah ini yang penting. Jadi kita nggak ada jalan bagi kita untuk mengurusi apa yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun pengertian hak hamba Allah, hak hamba untuk Allah ialah bahwa hamba-hambanya diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan hal-hal ajaran-ajaran yang telah maklum, ibadah, sholat, ikut Nabi dan lain sebagainya. Karena itu barang siapa yang tidak patuh kepada ajaran-ajaran agama sebagaimana yang telah disampaikan oleh nabi-nabi dan para ulama, maka disebut dengan mubtadi, yakni orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu di luar ajaran Islam. Jadi kita beribadah menurut ketentuan, jangan menurut keinginan kita. Yang umpamanya, kenapa sih sholat asar mesti 4? Kenapa nggak subuh aja 4, asar 2? Karena asar kan lebih panjang waktunya. Nggak boleh. Kita beribadah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang tidak bertawakal kepadanya, berarti ia bermaksud mengatur hal kadarnya dan tidak memerlukan bantuan Allah. Jadi kalau kita hari ini bermaksud buat planning sesuatu, nggak ada rasa tawakal, itu seperti mau atur diri sendiri, nggak bisa. Maka kesimpulannya, barang siapa yang melaksanakan hak-hak kewajibannya, maka orang-orang itulah yang sejahtera mata hatinya dan bersinarlah jiwanya, akal dan kalbunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan keterangan kalam hikmah yang di atas tadi. Maka menjadi kesimpulan, planning boleh, tapi harus selalu disertai dengan tawakal dan tafwid, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, ada yang mau didiskusikan bebas. Nanti insya Allah kita lanjut masalah tertutup mata hati. Ini yang cukup penting. Kenapa mata hati kita itu bisa tertutup, bahkan alergi untuk kebaikan. Ini ada termasuk sebab-sebab tertutup mata hati. Di ke depan insya Allah pertemuan selanjutnya. Silakan Pak. Ini tadi kan masalah Pak. Jadi tadi kemudian adanya dua narkoba. Apakah itu takdir atau itu hawa nafsu? Kita harus meyakini. Untuk mencapai tawakal itu kan, main dunia ini kan untuk cobaan ya kan. Kita harus sabar dulu baru bisa menang. Nah itu kan tingkatannya kan ini kita yakin bahwa ini cobaan gitu. Nah, pertama dulu dalam pemahaman kita, dalam ajaran tauhid kita harus meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini semuanya atas kehendak kudrah iradah Allah. Tetapi pada perkara-perkara yang jelek, dilarang bagi kita untuk menjaga adab kepada Allah, untuk menisbatkan pekerjaan itu kepada Allah. Itu dalam ketangkap orang di dalam rumah perempuan orang itu. Kenapa kamu zina sini masuk? Aku udah kehendak oleh Allah di sini. Ini sebuah kesalahan. Kita harus meyakinin semuanya. Walaupun satu daunan yang kecil jatuh, itu berdasarkan takluk dan kudrah, di atas takluk dan kudrah iradah Allah. Sehingga terkait dengan nafsu syahwat itu, ini kembali kepada kita untuk mengikhtiarkan. Wajib kita ikhtiar. Nggak boleh umpamanya kalau rezeki itu kan sudah ditentukan. Jadi apa ada rencana nggak perlu dijemput. Nah, jadi tetap dijemput Pak. Sebagai ikhtiar kita usaha. Jadi kalau terkait dengan narkoba ini kembali kepada kita, bisa nggak menghandle nafsu. Bahkan nanti ke depan ada disebutkan begini, kamu itu nggak akan senang kalau apabila terus berjuang untuk memenuhi hawa nafsumu. Tapi kamu akan senang apabila terus berjuang untuk menstabilkan nafsumu itu. Nah, ini memang bukti fakta, bukti nyata seperti itu.
Jadi ini sangat penting bagi kita untuk mengantisipasi jalan-jalan gerak-gerik hidup kita itu jangan lepas daripada tawakal. Oh ini salah sih, ini betul. Maka inilah hak paten, bukan hak paten si kelebihan kita diberikan akal untuk berpikir. Ketika akal itu tidak ada lagi taklif hukum. Orang gila kan nggak ada wajib sholat lagi. Nah begitu Pak yang dapat saya pahami. Mungkin ada lain silahkan. Silakan. Masalah di luar topik. Oh boleh. Masalah bukan hukum bagi orang sedang sholat mendehem. Apakah dibolehkan? Atau emang batal sholatnya atau bagaimana? Masalah berdehem yang dibolehkan kalau seandainya pada masalah baca Al-Fatihah tidak bisa membaca dengan benar lagi, kalau memang tak boleh berdehem maka dibolehkan khusus pada rukun. Yang nama tulis menan. Apabila berdehem itu dengan kita tidak berdehem tidak bisa melaksanakan rukun, terutama membaca Al-Fatihah. Maka boleh berdehem ukuran seberapa kita untuk bisa membaca Al-Fatihah. Ini khusus rukun, tidak berbicara masalah pada yang lain, pada masalah yang lain. Maka kesimpulannya pada masalah yang lain hanya berdehem, hanya darurat. Tahan dulu, kan ada macam orang bersin nggak bisa ditahan. Bersin nggak bisa ditahan, memang datang sendiri. Ada orang yang macam orang ngomong gini, kalau kita ngomong sama dia, kayak mana? Pokoknya ada itu bawaannya orangnya seperti itu. Jadi kalau memang dah darurat itu lain. Tapi yang tersebut pada masalah rukun, Pak. Kalau memang tidak bisa disempurnakan, boleh ukuran itu. Karena memang hanata dehem itu betul. Nyan boleh. Tapi kalau memang belum darurat nggak boleh. Di tempat-tempat yang lain, nyan tinggal leung menanilai. Ini kalau masalah sholat terkhusus ya banyak hal-hal yang urgen. Bahkan sering kita tak sadari Pak. Pas sami Allahu liman hamidah ini banyak sekali nih. Sami Allahu liman hamidah. Goyang. Jadi kalau para penonton ada yang ingin ditanyakan bisa di typing. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah, tengket terus. Nanti tarik lagi. Yang mana lihat aku yang nama tulis mana tinggal dong. Nyan ban. Berarti di luar rukun batal dalam unsur kesengajaan memang hanya darurat. Karena kalau masalah rukun itu nggak bisa dikurang-kurangin kalau memang tidak sempurna. Mungkin kapok limang. Ada lagi kalau nggak ada kita padai sampai di. Boleh. Maksudnya apa? Batu itu memang nggak bisa ditahan itu kan? Ya kalau nggak bisa ditahan itulah yang dikatakan darurat. Ada yang memang bisa ditahan. Ada yang bisa ditahan. Termasuk ini yang biasa Pak, buang angin. Ada orang pemahaman begini. Ini mudah-mudahan seperti ini dan teringat saya seperti itu nanti bisa ditanya-tanyakan lagi. Ketika rasanya buang angin, nahan dia kan, merasa sholatnya nggak nyaman lagi, dia ledakkan terus. Ini nggak boleh. Tapi harus dia tahan. Karena hukumnya begini dia tertulis. Kalau kita berwudu, setelah berwudu kita ada rada-rada untuk buang angin. Tapi karena malas untuk ngambil wudu, kita tahanlah, sholat bawaan terus. Ini posisi orang itu sholat dengan membawa wudu, dengan menahan angin, ini makruh hukum sholatnya. Umpama kita toilet di situ Pak, udah sampai tangga, ini mau buang angin, tapi perasaan karena ringnya masih bagus, ya kita tahan aja. Kan gitu Pak. Ini makruh dia bawa sholat dalam keadaan posisi menahan angin. Dia paksakan seperti itu. Dalam sholat di miskol lagi. Ini haram untuk meledakkan tanpa upaya tahan. Jadi dia wajib tahan walaupun kita anggap kirain khusyuk kali at-tahiyatul, padahal dia tahan ya gitu kan. Wajib tahan Pak. Waktu udah terkeluar baru dia wajib keluar. Ada orang Allahu Akbar. Udah tiba-tiba di miskol, tapi di miskolnya masih ujung-ujung ya. Dia ledakkan terus karena merasa nggak nyaman, nggak boleh. Tapi dia harus ada
upaya tahan itu relatif menurut usia. Kalau ringnya masih bagus ya upaya durasi tahannya saya rasa lama. Kalau memang ringnya nggak bagus ya sebentar aja Pak. Apalagi bulan puasa ini fenomena minuman berbuka bervariasi sekali. Dikirain kadang-kadang angin, rupanya bukan angin, cairan yang keluar karena mencret salah makan. Nah, ini fenomena seperti itu. Jadi kalau udah di dalam sholat wajib tahan semampu mungkin Pak. Kalau udah nggak sanggup baru. Nah, kan bisa kita merasakan itu. Kalau kencing makruh juga Bre. Kencing gitu aja sama. Makruh sih. Jangankan kencing, makan lapar pun makruh. Menahan-nahan sesuatu karena semuanya itu lapar, haus, nahan kencing, nahan angin membuat kita itu nggak khusyuk. Kan nggak nyaman. Karena kita dalam salat itu dituntut untuk nyaman, Pak. Kan termasuk yang tertulis salat kalau dalam posisi kelaparan, kalau waktunya masih luas, kan begitu. Nah, jangan maghribnya kita hambu terus ikan bakar, nggak lali kita maghrib udah habis. Nah, jangan kayak gitu. Mungkin demikian. Nah, jadi kita padahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjut. Insyaallah masalah tanda tertutup mata hati. Ini yang penting. Kadang-kadang lebih-lebih suasana Ramadan, Pak ya. Orang dah pada insaf, dia itu belum berubah-berubah. Ada mungkin kuncinya nggak tahu di mana. Jadi nanti sedikit sindiran dari Syekh Ibnu Taillah terkait dengan tanda-tanda tertutup mata hati. Nah, demikian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.